Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar sahabatku muslim di mana Anda berada? Semoga kita semua diberi Allah kesehatan, diberi Allah rezeki yang barokah, dan diberi Allah kemudahan dalam segala urusan kita. Amin. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita, channel yang mengabarkan tentang kajian keislaman dikemas dalam bentuk kultum kuliah 7 menit. Oke, kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang makna Iqra, membaca. Sahabat muslim, kita semua tahu bahwa wahyu pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang istimewa hadirin dalam wahyu yang Allah turunkan pertama ini adalah makna Iqra. Iqra seperti yang kita ketahui bermakna membaca. Bisa juga bermakna mengeksplorasi. Bisa bermakna menghimpun. Bisa bermakna meneliti dan seterusnya. Menurut Quraisy Shihab, Iqra itu berasal dari qiraatan yang bermakna menghimpun. Ada huruf 1, 2, 3 kemudian dihimpun menjadilah kata. Kata ini kemudian mempunyai makna tertentu. Kemudian kata-kata dikumpulkan menjadi satu, muncullah kalimat. Kalimat ini mengandung pengertian tertentu. Kemudian kalimat-kalimat dikumpulkan, dihimpun lagi, terus menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah pengetahuan, disusun secara sistematis menjadi ilmu, pengetahuan, dan seterusnya. Sementara menurut Yusuf Qaradawi, menurut bahasa Iqra itu bermakna membaca teks. Ada teks, ada kumpulan kata-kata, ada kumpulan huruf-huruf, kemudian kita baca. Nah, sementara menurut istilah adalah meneliti, merenungi, mengkaji objek alam semesta ini. Jadi hadirin, ternyata makna Iqra itu tidak sederhana yang kita lihat. Ternyata makna Iqra itu sangat luas cakupannya. Yang menjadi luar biasa bagi kita bahwa ternyata kalimat atau kata Iqra ini, perintah membaca ini, Allah turunkan pertama kali. Ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu mempunyai potensi yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam dirinya, mempunyai akal pikiran yang bisa digunakan untuk membuka diri, membuka kesadaran diri, membuka potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga lewat
membaca, lewat mengolah akal pikiran itu, kemudian diharapkan orang itu kemudian mencapai tingkat peradaban yang maju. Di lain kata, Allah juga mengajarkan kepada kita dengan Iqra ini, membaca ini, bahwa dalam beragama itu kita harus meneliti, memahami, mempelajari apa yang kita mau lakukan. Agama kita, agama Islam ini bisa kita amalkan dengan baik, amalkan dengan mantap, kalau kita mempunyai pengetahuan Islam yang bagus. Jadi sekali lagi, makna membaca itu luar biasa, luas. Nah, wahyu atau ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan kamu. Maknanya apa? Maknanya bahwa ketika kita mau mempelajari sesuatu, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa membaca itu tidak hanya membaca teks, tetapi membaca alam semesta ini, mengeksplorasi, meneliti, menggali hukum alam semesta ini. Kita gali, kita ambil ilmunya, kita ambil pengetahuannya. Nah, ayat yang pertama tadi itu dibaring dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Maknanya apa? Maknanya ketika kita mau mengeksplorasi, mau meneliti alam semesta ini, maka kita tidak boleh kemudian melepaskan ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh melepaskan agama. Jadi ketika mau membentuk suatu teori atau mengeksplor suatu ilmu alam, maka di sana harus ada cahaya, harus ada nur, harus ada panduan, guide dari agama. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika agama tidak dilibatkan, agama tidak dijadikan sebagai panduan, guide, maka orang akan cenderung lepas dari agama, kemudian menjadi orang yang memisahkan agama, menjadi sekuler. Dan ini bahaya. Maka dalam Islam itu tidak dikenal perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama datangnya dari Allah, alam semesta ciptaan Allah, hukum alam ini diciptakan oleh Allah, Al-Quran, wahyu Allah, datang dari Allah. Maka apapun yang kita pelajari, apa Al-Quran, apa alam semesta, pada hakikatnya adalah sama mempelajari ilmu Allah. Maka sekali lagi, di Islam tidak dikenal kemudian ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, kita ini lucu. Kurikulum kita antara yang dipelajari oleh siswa kita yang di madrasah dengan yang di umum itu tidak nyambung. Ketika kita mempelajari dari mana datangnya awal pertama manusia, kalau di sekolah madrasah, awal mula manusia diciptakan oleh Allah dari tidak ada, kemudian diadakan, dan yang pertama kali manusia itu adalah Allah menciptakan Nabi Adam. Ini yang dipelajari anak kita. Sementara kalau yang di umum, yang berlaku apa? Manusia adalah evolusi
dari kera. Jadi nenek moyang manusia adalah kera, kemudian berevolusi, merubah bentuk menjadi manusia. Tidak nyambung. Kenapa? Karena yang di umum itu mempelajarinya itu tidak dengan cahaya agama, tidak ada panduan agama. Nah, kalau itu dilakukan, maka ketika kita mempelajari ilmu umum dan tidak didasari dengan agama, maka kita akan lepas dari agama dan kita akan menjadi jauh dari agama. Dan ini sekali lagi berbahaya. Hadirin, saya kira itu kita sudah terlalu lama. Nanti insya Allah kita akan sambung tema ini karena sempitnya waktu, karena terbatasnya waktu, maka kita cukupi di sini dulu. Nanti di pertemuan kedua insya Allah kita sambung tentang tema ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.